Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep teori biaya. Adapun tujuan pembelajaran kita diantaranya yakni mampu menjelaskan konsep biaya, mampu mengidentifikasi jenis-jenis biaya, dan membedakan teori biaya produksi jangka pendek dan teori produksi jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai pembahasan materinya, mungkin di benak saudara akan muncul beberapa pertanyaan terkait dengan apa itu biaya, lalu bagaimana keterkaitan biaya dengan produksi, lalu mengapa produsen cenderung untuk meminimalkan penggunaan biaya dalam kegiatan produksinya. Nah, baiklah, pada dasarnya biaya merupakan sejumlah pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu. Biaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang secara aktual dikeluarkan oleh produsen dalam kegiatan produksi, atau biasanya biaya eksplisit disajikan dalam laporan keuangan seperti biaya sewa, biaya gaji karyawan, dan biaya listrik. Selanjutnya, biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang dikorbankan oleh produsen karena produsen memilih alternatif pilihan lainnya yang dianggap menguntungkan. Contoh, seorang produsen memiliki pilihan untuk memproduksi jaket dan kemeja. Karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga produsen harus memilih untuk memproduksi salah satu jenis produk tersebut. Jika produsen memilih untuk memproduksi jaket, maka produsen akan kehilangan keuntungan dari produksi kemeja. Nah, biaya yang hilang itulah yang disebut dengan biaya implisit, atau dalam ilmu ekonomi disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Oleh karena itu, dalam menghitung laba ekonomi, seorang produsen akan mempertimbangkan biaya implisit maupun biaya eksplisit. Namun, dalam menghitung laba akuntansi, produsen hanya akan menghitung besarnya biaya eksplisit yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Itulah mengapa laba akuntansi jumlahnya selalu lebih besar dibandingkan dengan laba ekonomi, karena di dalam laba akuntansi tidak memperhitungkan biaya implisit atau biaya kesempatan yang dikorbankan oleh produsen. Perilaku produsen akan cenderung meminimalkan penggunaan biaya produksi dalam kegiatannya agar dapat mendatangkan laba yang tinggi bagi perusahaan. Adapun biaya produksi merupakan sejumlah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggunakan faktor produksi atau input tertentu yang digunakan dalam menghasilkan output atau hasil produksi. Adapun biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Nah, dalam biaya produksi jangka pendek memiliki analisis sebagai berikut. Analisis teori biaya produksi jangka pendek memiliki kondisi di mana produsen menggunakan biaya produksi yang bersifat variabel dan bersifat tetap. Sedangkan dalam analisis biaya produksi jangka panjang, semua input produksi bersifat variabel. Nah, sebelum kita mengulas mengenai biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan apa itu input variabel dan apa itu input tetap. Jadi, input variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya akan terus bertambah atau terus berubah sejalan dengan pertambahan output produksi yang hendak dihasilkan. Sedangkan input tetap adalah faktor produksi yang bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh besarnya output produksi yang dihasilkan. Contoh realnya yakni
Seperti jika produsen ingin memproduksi roti, maka yang termasuk dalam biaya atau input tetap yakni oven, mixer, dan spatula. Sedangkan input variabelnya adalah tepung, telur, dan gula. Jadi input variabel akan terus bertambah sejalan dengan banyaknya output produksi. Nah, untuk menghitung berapa total biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau total cost, maka produsen dapat menjumlahkan berapa input tetap yang digunakan dan input variabel yang digunakan, atau secara matematis dapat dituliskan dengan TC sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, untuk fixed cost sendiri, karena biaya ini tidak terpengaruh oleh banyaknya output yang dihasilkan, sehingga kurva fixed cost berbentuk horizontal. Jadi semakin banyak output produksi yang dihasilkan, itu tidak akan mempengaruhi fixed cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan variable cost, kurvanya bergerak dari titik origin dan akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya output produksi yang dihasilkan. Untuk memperoleh besarnya average fixed cost atau biaya tetap rata-rata dapat dilakukan dengan cara membagi TFC dengan jumlah output produksi. Dan untuk memperoleh biaya variabel rata-rata atau AVC dilakukan dengan cara membagi TVC dengan kuantitas. Dan untuk average total cost atau biaya total rata-rata dapat dilakukan dengan cara membagi total cost dengan Q. Dalam konsep biaya produksi dikenal pula dengan istilah biaya marginal atau marginal cost, yakni merupakan tambahan biaya yang terjadi akibat adanya penambahan jumlah output yang dihasilkan. Dan jika marginal cost mengalami penurunan pada suatu titik, maka hal itu menunjukkan telah terjadinya hukum the law of diminishing return, yaitu hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Kurva biaya rata-rata jika digambarkan maka akan terlihat seperti berikut. Nah, itulah tadi cara yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi perusahaan. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya laba perusahaan, produsen dapat mengukurnya dengan menghitung total revenue yang diterima, yakni dengan mengalihkan harga jual produk atau P dengan jumlah produk yang dihasilkan atau Q. Selisih antara TR dan TC merupakan laba ataupun rugi yang diderita perusahaan. Jika TR lebih besar dibandingkan dengan TC, maka perusahaan mendapatkan laba. Namun, jika TR lebih kecil dari TC, perusahaan mengalami kerugian. Dan jika TR sama dengan TC, maka perusahaan dalam kondisi impas atau break-even point. Perusahaan juga dapat menentukan besarnya laba maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan menentukan berapa output produksi yang harus dihasilkan dengan cara membuat persamaan antara marginal revenue dan marginal cost. Demikianlah video pembelajaran saya pada kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan bisa membantu saudara dalam memahami konsep teori biaya dalam ilmu ekonomi. Saya akhiri, wassalamualaikum